Kemudi dan jangkar bagi sebuah kapal adalah dua hal kecil yang bermakna atau berfungsi besar untuk sebuah kapal dapat berlayar, begitu juga dapat berlabuh. Dan inilah dua dari tugas kapal, yaitu berlayar dan berlabuh. Kemudi yang mengendalikan kapal itu digunakan untuk berlayar, sedangkan jangkar digunakan untuk berlabuh. Dan inilah sebenarnya yang menjadi inspirasi buat kita di dalam teguh berharap kepada Tuhan. Bukankah kitab suci mencatatkan bahwa pengharapan itu seperti jangkar hidup kita, seperti sauh untuk kita berlabuh. Tetapi jangan lupa pengharapan itu juga sangat dibutuhkan bukan saat di mana kita berlabuh, tetapi juga saat kita berlayar mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, kesengsaraan, dan penderitaan yang berat. Dan untuk teguh berharap kepada Tuhan, kita butuh bukan saja mendapatkan sesuatu atau menantikan pemberian dari Tuhan, entah berupa kesembuhan atau kelepasan dari masalah, atau dibebaskan dari pergumulan yang berat, tetapi berharap penuh dan teguh kepada Tuhan berarti juga menyerahkan segala kendali atas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Namun hal itu tidak semudah kita mengatakan dan mendengarkannya, karena kendala kita untuk teguh berharap kepada Tuhan sesungguhnya ada di kendali. Apakah maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini lagi yang akan menyapa kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kitab Amsal adalah satu dari sekian banyak kitab-kitab puisi di dalam kitab suci kita yang isinya merupakan kutipan-kutipan singkat yang penuh dengan kebijaksanaan. Hikmat sangat ditekankan dan diajarkan di dalam kitab Amsal ini. Dan yang diungkapkan pula adalah hal-hal praktis yang berkaitan dengan praktek kehidupan iman kita sehari-hari. Termasuk apa yang tadi dibacakan dalam ayat 5-8, sebuah nasihat dan petuah yang sangat penting untuk dipegang teguh oleh setiap orang percaya yang menaruh pengharapan dan yang ingin teguh berharap kepada Tuhan. Yaitu dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau ditanya kepada kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mungkin kita akan menjawab, ya, saya percaya kepada Tuhan. Tapi apakah dengan segenap hati? Dan ini tentu saja akan lebih sulit untuk dijawab karena percaya kita kepada Tuhan seringkali hanya separuh hati atau mungkin hanya musiman sifatnya. Saat beban berat datang, baru kita mau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tapi saat semuanya lancar, kita lupa untuk percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada diri kita sendiri. Karenanya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu harus bersanding atau harus berjalan bersama dengan sebuah sikap untuk tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Itulah yang ayat 5 catatkan tadi. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu harus bersanding dan bersama-sama dengan tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Mengapa demikian? Karena seringkali manusia dengan akal budinya dan pengertian yang dianggap begitu baik dan bijak, itu seringkali dijadikan sebagai andalan atau itulah yang mengendalikan hidupnya. Pengertian-pengertiannya, pengetahuan-pengetahuannya, pengalaman-pengalamannya yang dianggap bahwa makin banyak pengalaman dan pengetahuan maka orang makin bijak. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang kitab Amsal ajarkan, bahwa permulaan pengertian dan pengetahuan itu adalah justru takut akan Tuhan atau mempercayakan hidup seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah membiarkan Tuhan yang pegang kendali atas segalanya.
Karenanya di dalam ayat tadi dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebuah teguran yang keras untuk supaya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Mengapa tidak boleh bersandar pada pengertian diri sendiri? Karena pengertian kita begitu terbatas. Jangan lupa kita sudah tercemar dan terkontaminasi oleh dosa dan kedagingan kita, sehingga pengertian yang terbangun dalam diri kita bisa berasal dan bisa berujung pada kepongahan, atau bisa juga berangkat dari sebuah kedagingan atau sebuah kekecewaan di dalam hati atau hal-hal buruk yang berupa pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi sebaliknya akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti betul-betul mengakui Tuhanlah yang pegang kendali atas segala hidup kita, akan segala kelakuan-kelakuan kita, dan mengakui Dia dalam segala tindakan, dalam segala perbuatan, juga termasuk atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya inilah yang namanya percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Dan ujungnya jelas, yaitu Tuhan akan meluruskan jalan kita bila kita percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri, dan mengakui Dia di dalam segala tindakan-tindakan kita. Dan terlebih diingatkan di sini ada warning yang dari Tuhan buat kita orang percaya untuk tidak menganggap diri kita bijak. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan ingin ingatkan lewat ayat sabda Tuhan hari ini untuk supaya kita tidak mengandalkan pengertian diri kita sendiri untuk jadi kendali atas segalanya. Karena bila kita masih menjadikan pengertian diri sendiri sebagai kendali atas segala hal dalam hidup kita, kita sesungguhnya terkendala untuk teguh berharap dan percaya penuh pada Tuhan yang sesungguhnya pegang kendali atas segalanya. Karenanya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan hidup kita, serahkanlah segala kendali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Dia sepenuh hati, berarti juga mempercayakan hidup kita, segala pergumulan, kesakitan kita, segala kelemahan dan kelelahan kita, segala kerugian dan kegagalan kita, kependeritaan dan kesengsaraan kita. Taruh itu, Dia pegang kendali. God is in control. Dia yang mengontrol, Dia yang mengendalikan segala sesuatunya, dan Dialah yang akan terus menuntun kita supaya kita teguh berharap hanya kepada Tuhan. Dan Amsal menutup bagian ini ayat ke-8 dikatakan, bila kita percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri, akui Dia dalam segala lakumu, tidak menganggap diri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, dikatakan itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sabda Tuhan jelas hari ini ingin mengatakan kepada setiap kita untuk sungguh-sungguh menaruh harap dengan teguh kepada Tuhan. Dan kendali yang membuat kita tidak dapat teguh berharap itu segera serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kendala teguh berharap kita ada di kendali. Berarti bahwa saat kita masih pegang kendali, Tuhan juga sulit memegang kita. Tapi saat kita menyerahkan segala kendali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan biar Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, saat itulah sesungguhnya kita sedang berjalan di jalan yang teguh, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia yang pegang kemudi hidup kita, Dia yang kendalikan kita, sampai satu saat kita akan berlabuh dengan jangkar pengharapan yang dilabuhkan di pelabuhan cinta Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertian diri sendiri, tetapi sadarilah bahwa Dia pegang kendali atas segalanya. Selamat berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin.